Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini kembali bersyukur dapat kembali menyapa sahabat-sahabat semua di acara kita bersama ngobrol mingguan seputar urban farming di acara Ngobrol Sore Urban Farming bersama Rumah Hijau Net. Ya sahabat semua, bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini apakah dalam keadaan sehat dan berbahagia? Bagaimana perjalanan berkebunnya? Apakah semakin menyenangkan atau sedang menemukan berbagai tantangan? Itu hal yang sangat biasa sekali di dalam proses urban farming. Karena itu salah satu tipsnya adalah pastikan sahabat semua memiliki teman, memiliki sahabat seperjalanan di dalam melakukan proses urban farming, sehingga kalau kemudian di dalam perjalanannya ya mengalami beberapa tantangan, beberapa hal-hal yang kok gini sih, kok nggak berhasil, kok kemudian tanaman saya ini ada tidak sebagaimana yang saya harapkan. Nah, sahabat-sahabat semua perlu teman, perlu sahabat, perlu komunitas bahkan untuk kemudian selalu menyemangati, menguatkan, dan bisa jadi apa yang sedang Anda alami hanya butuh sedikit tips atau mungkin hal-hal yang bisa ditwist sedikit dan hasilnya bisa jadi berbeda 180 derajat. Nah, itulah pentingnya kita berjejaring, terus belajar, terus mau merendahkan hati untuk terus-menerus mempelajari hal-hal baru, karena pada dasarnya teknologi itu berkembang, tetapi secara prinsip dalam hal urban farming, dalam hal composting kurang lebih sama. Nah, itu yang kemudian kita perlu terus-menerus diingatkan, dan sebenarnya ngobrol sore ini salah satu tujuannya adalah itu, untuk menjadi sahabat teman-teman semua di dalam proses urban farming. Wih, ini udah ada sahabat saya nih, Kak Rizky. Halo Kak Rizky, gimana panen terongnya? Lumayan ya, walaupun hanya sebutir kecil, itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Ingat, apa yang sahabat-sahabat panen, yang fresh dari kebun, yang fresh dari pohonnya, ketika Anda segera konsumsi, tidak pakai hitungan jam, maka itu adalah sebuah sumber antioksidan terbaik yang bisa Anda miliki, yang tidak ada di toko manapun, karena hanya ada antioksidan terbaik itu di sayuran dan buah-buahan yang baru saja dipetik. Oke, kita sore ini mau ngobrol seputar apa? Saya sematkan dulu ya sahabat semua. Oke, sebentar, saya coba sematkan dulu. Ini tema obrolan kita sore hari ini. Jadi mengenai kulit salak itu bisa nggak sih dijadikan bahan buat ekoenzim? Apakah bisa? Nah, karena apa? Ini pertanyaan yang sampai ke channel YouTube saya beberapa hari yang lalu. Jadi saya punya satu video berisi tentang tutorial membuat ekoenzim. Jadi ekoenzim itu adalah salah satu cara untuk kemudian kita bisa mengolah lagi sisa bahan organik kita, khususnya kulit. Jadi kulit buah-buahan atau batang-batang sayuran itu bisa kita olah menjadi ekoenzim. Jadi bukan dagingnya ya sahabat semua. Karena kalau kita mengolah dagingnya, nanti genrenya berubah menjadi mikroorganisme lokal. Nah, perbedaan POC dan MOL saya sudah pernah membuat videonya. Silakan teman-teman berjalan-jalan saja di channel YouTube saya, siapa tahu ketemu. Kalau belum ketemu nanti kita bisa obrolin lagi sih, karena ya seperti halnya di dalam berbisnis ya, Kak Rima ya, apa kabar Kak Rima lah, mana nggak ketemu Kak Rima. Di dalam berbisnis pun juga kan sebetulnya yang diomongin kan itu lagi gitu, yang dilakukan adalah hal-hal yang sama. Dalam urban farming juga kurang lebih sama, isinya itu lagi. Yang membedakan antara satu urban farmer dengan urban farmer yang lain adalah konsistensinya. Yang membedakan antara satu pebisnis dengan pebisnis yang lain adalah konsistensinya di dalam bidang yang ditekuni. Ya sahabat semua, ngomong-ngomong soal ekoenzim, saya tunjukin dulu ya. Ini ekoenzim yang sudah saya buat. Nih, ini saya kerjasama dengan istri. Jadi yang ini ekoenzimnya isinya adalah kulit jeruk yang dikombin dengan gula merah, yang dibuat di tanggal 16 sampai 17 November. Artinya kalau dihitung 3 bulan ini sudah layak pakai banget ya. Ini sudah bisa dipakai, dan ini dari kulit jeruk juga dengan gula merah, tapi menariknya warnanya beda ya. Itulah kerennya di dalam proses berurban farming. Prosesnya bisa sama tetapi hasil akhirnya bisa berbeda. Kenapa bisa beda? Saya juga penasaran kenapa bisa beda. Bisa jadi karena kulit jeruknya sendiri, walaupun mungkin dari model jeruk yang mirip, tapi bisa jadi ada sebuah hal yang berbeda di dalam prosesnya. Nah, itulah urban farming, penuh dengan keunikan dan harus atau perlu Anda jalankan supaya mendapatkan keunikan itu. Nah,
pertanyaan yang sampai ke saya adalah, kalau kulit salak bagaimana Mas? Jadi mungkin karena kulit salak itu dianggap sebagai sebuah kulit buah yang keras, yang kemudian kayaknya sih udah nggak ada kandungan yang bisa diurai lagi. Nah, disitulah menariknya dunia perbuahan kita, sahabat semua. Bahkan kulit salak sekalipun sebetulnya, kalau teman-teman katakanlah sudah pernah menjalankan composting, apalagi menggunakan komposter seperti ini ya sahabat semua, sehingga teman-teman bisa lihat bagaimana kulit buah atau sisa bahan organik kita itu betul-betul bertransformasi. Dia berubah, benar-benar berubah menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan lagi. Teman-teman akan bisa lihat bagaimana kulit salak itu pun kalau terendam di dalam air dengan gula merah seperti ini, 3 bulan kemudian dia akan melembut. Dia akan menjadi lembut, akan menjadi sesuatu yang kemudian apa ya? Dia bisa mengeluarkan ekstraknya lagi, dan itu menjadi sebuah zat yang sangat bermanfaat untuk kita lakukan, untuk bisa kita manfaatkan gitu. Jadi karena ini ekoenzim, maka peruntukannya bisa buat pupuk organik cair, bisa buat melengkapi pestisida kita. Jadi kita semprotkan untuk kemudian mengurangi kutu, terus kita lengkapi dengan pestisida supaya kemudian tanaman kita lebih, katakanlah lebih berkurang lagi hama-hamanya dan sebagainya. Bisa juga dipakai untuk desinfektan atau buat pembersih. Bahkan yang paling menarik yang saya sedang alami sendiri dan membuat istri saya juga senang gitu pakai ekoenzim, apa? Ekoenzim ini bisa buat menyerap minyak. Nah, ini ada Kak Erima ya. Kalau kita kan kebetulan sama-sama pemilik mesin Kangen Water nih. Di mesin Kangen Water itu bisa menghasilkan pH 11,5. Itu pH tinggi sekali, pH yang sangat basah. Itu kalau ketemu minyak itu larut gitu. Jadi betul-betul air bening, air putih, tetapi kalau ketemu minyak larut. Nah, lucu ya, karena kan biasanya kita taunya kalau minyak sama air kan terpisah gitu ya, minyaknya di atas, airnya di bawah. Nah, ini kalau air dengan pH yang tinggi, pH 11,5, sebagaimana yang bisa dihasilkan salah satunya mesin Kangen Water ini yang pakai model elektrolisis, jadi nggak nambahin mineral apapun kecuali ada larutan enhancer atau garam cair, terus disetrum gitu ya, jadi pH 11,5. Nah, ini minyak itu campur dengan air. Nah, ekoenzim ini juga bisa melakukan hal yang sama, sahabat semua. Jadi saya juga tadinya ya, istri saya bilang enak banget Mas buat bersihin kompor, semprot-semprot bersihin kompor, kompornya juga jadi harum, karena ya ekoenzim ini memang aromanya kan aroma widih, seger gitu, apa, seger kecut-kecut. Wih, asik lah gitu ya. Nah, si ekoenzim ini tuh kalau teman-teman semprotkan ke kompor gitu ya, kompor yang kecipratan minyak, lalu teman-teman basuh, keset, harum ekoenzim. Ya sedikit berbeda peruntukan sama, katakan kalau air serong kanggeng atau pH 11,5 yang bisa dihasilkan mesin Kangen Water itu cocok buat cuci beras. Jadi ketika kita mencuci beras itu pestisidanya keangkat tuh, karena kan biasanya pestisida bahan bakunya minyak ya. Jadi kemudian tuh keangkat. Jadi kalau diaduk bisa ada bedanya, biasanya agak-agak warna kehijauan begitu. Nah, tentu ini nggak disarankan buat nyuci beras karena nanti berasnya jadi aroma jeruk. Kecuali teman-teman mau bikin sebuah genre masakan baru ya, boleh-boleh aja. Tapi artinya kalau untuk kompor ini sangat direkomendasikan. Bayangkan sahabat semua, bahan bakunya apa? Sisa ya. Sisa, saya nggak bilang sampah ya teman-teman. Sisa nih, sisa kulit jeruk ini bisa menjadi sebuah zat yang kemudian bisa menyerap minyak gitu. Wah, kalau begitu, kalau muka saya berminyak boleh disemprotin nggak? Saya nggak sarankan. Tapi coba aja kalau berani. Tapi artinya apa? Segala sesuatu yang berminyak, saya langsung rekomendasi buat segala hal perlengkapan dapur deh. Bahkan ya teman-teman ya, sabun cuci piring saya, katakanlah sabun cuci piring cair, itu saya campurkan sedikit ekoenzim. Supaya apa? Supaya daya rekatnya itu jauh lebih optimal lagi gitu. Karena saya di rumah biasanya, nih tips aja sih buat teman-teman di dapur. Ini Mas Andito orang dapur juga ya? Iya banget. Saya orang dapur bersama istri saya. Jadi saya cuci piring dan segala macam. Saya biasanya ada sebuah botol yang kemudian itu dicampur. Misalnya katakanlah di sini sabun cuci piring saya segini nih. Terus kemudian saya tambahkan ekoenzim saya segini. Jadi kurang lebih ya dikit aja, ekoenzimnya dikit aja. Ekoenzimnya udah dicaring ya, jadi nggak masuk nih, kulit jeruknya nggak masuk. Baru kemudian saya tambahkan air kurang lebih segini. Nah, ini jadi kayak larutan yang kemudian bisa membasahi spons saya. Nah, spons saya ini ketika saya rap, saya basuh di katakanlah piring-piring yang mungkin bekas minyak dan sebagainya. Wis, itu apa ya, kekesatannya itu ya, katakanlah kalau sabun
sabun cuci piring itu harus sedikit kental untuk kemudian bisa mengambil kadar minyak tertentu. Ini tidak perlu kental-kental karena sudah ada ekoenzimnya, set langsung kemudian minyaknya bisa diambil. Ya, jadi menjawab dari pertanyaan sahabat saya yang kemudian komen lewat channel YouTube menggunakan apakah kulit salak bisa dipakai buat ekoenzim, jawaban saya bisa. Sangat bisa, dengan catatan jumlah beratnya atau jumlah gramnya sesuai dengan yang sudah direkomendasikan. Jadi kalau teman-teman lihat video tutorial saya, tipsnya membuat ekoenzim itu, clue-nya itu adalah 50 gram gula merah, lalu ditambahkan 150 gram material organiknya, kulit-kulit buah, bisa kulit pisang, kulit jeruk, katakanlah batang serai, batang cabai dan sebagainya, pokoknya yang sifatnya berbatang-batang itu, lalu kemudian ditambah dengan 500 ml air. Itu rumusnya. Jadi kalau teman-teman mau pakai kulit salak, ya kulit salaknya sejumlah itu. Untuk kemudian katakanlah takaran yang seperti ini. Ini takaran, satu takaran itu sahabat semua, 500 ml air, 50 gram gula merah, dan sekitar 150 gram bahan organiknya. Dan aromanya keren, enak banget. Jangan lupa di dalam waktu 1-2 minggu pertama, sahabat-sahabat semua jangan diharapkan supaya menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki, karena kadang-kadang buat teman-teman pemula biasanya karena nggak tahu, karena mungkin lagi baru nyoba terus lupa membuka tutupnya secara rutin. Harus dibuka pelan-pelan seperti itu untuk keluarin gasnya. Nah, ada bunyi seperti tadi kan, di tanah. Itu terjadi sahabat semua. Ini karena dia sudah lama, jadi ibaratnya didiamkan sebulan pun dia bunyi gasnya masih sangat sedikit. Tetapi ketika baru mulai ekoenzim itu dibuat, itu setiap hari biasanya semakin fresh kulitnya itu akan mengeluarkan gas yang cukup produktif selama sampai 2 minggu pertama. Jadi 2 minggu pertama teman-teman perlu lebih rajin untuk kemudian buka setiap hari. Buka lagi, nanti besok pagi buka lagi, besok lagi buka lagi, besok lagi, gitu terus sampai kemudian ketika teman-teman buka, loh kok udah nggak ada bunyi, nggak ada gasnya nih. Dia masih menghasilkan gas, tetapi sudah kadarnya sudah melewati grafiknya. Dia bisa mungkin kalau grafiknya itu 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, hari-hari kelima, hari ke-6 ini lagi banyak-banyaknya nih. Hari ke-3, 4, 5 itu lagi banyak-banyaknya. Nanti setelah itu baru mulai melandai lagi. Nah, begitu melandai ya sudah. Itu dalam waktu sebulan itu mungkin baru seperti itu nih. Teman-teman bisa perhatikan nggak ya? Begitu tadi saya buka tutupnya, kelihatan nggak ya? Itu kalau ada gas-gasnya keluar, itu apa, bubble-bubble-nya itu di sini. Jadi artinya apa? Proses gasifikasi yang ada di dalam botol ekoenzim ini masih terus terjadi. Artinya apa? Artinya ya biarkan saja dia terus terjadi, terus berproses seperti itu. Yang penting ekoenzim kita tidak terkena sinar matahari langsung, tapi di tempat yang sejuk, dan biarkan dia berproses dan menjadi bagian dari keseharian kita. Khususnya Anda yang senang bersih-bersih, ekoenzim sangat disarankan. Begitu sahabat semua, ngobrol sore kita sore hari ini, semoga bisa bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, tinggalkan saja di kolom komentar. Boleh di saat ini di live Instagram, atau mungkin nanti di IGTV saya juga boleh, di @wayandito, atau kemudian di channel YouTube saya di Rumah Hijau Net, atau kemudian di Spotify juga boleh. Kalau Spotify sih nggak ada tempat komennya ya, tapi artinya teman-teman bisa menjapri saya lewat media-media sosial saya. Boleh lewat Facebook, yang tahu nomor WhatsApp saya silahkan japri saja ke WhatsApp saya, atau kemudian yang tahu Facebook saya di Wayandito silahkan bisa inbox juga. Waduh, saya jadi terhormat nih kalau sampai sore hari ini ada Kak Britania Sari ikut hadir, karena beliau adalah salah satu ya mungkin bisa dibilang tokoh ya, tokoh penggagas kehidupan yang lebih eco living. Wah, mampir saja nih ke Instagramnya Kak Britania Sari, followernya udah 20 ribuan soalnya. Jadi pasti teman-teman bakal mendapat banyak inspirasi dari Instagramnya Kak Britania Sari. Halo Kak, sehat-sehat ya Kak. Terima kasih juga buat Kak Ate Apriliani sudah ikut hadir di sore hari ini. Baik sahabat semua, itulah ngobrol sore kita sore hari ini, semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, karena kita masih dalam masa pandemi, artinya kita perlu terus menjaga kesehatan kita bersama. Ingat, kesehatan nomor 1, karena ya kalau kita sehat kan kita punya banyak keinginan. Kita ingin memilah sampah, ingin mengolah sampah, ingin kemudian masak ini, makan itu. Tetapi ketika kita jatuh sakit, maka tidak ada yang kita inginkan selain pulih. Begitu ya sahabat semua ya. Amit-amit kalau sampai sakit, tapi ya sakit adalah bagian dari siklus kita juga. Ada kalanya tubuh kita perlu di breakdown, perlu diistirahatkan. Nah,
ya kalau kita mengenal gejalanya maka kitalah yang perlu mengaturnya supaya kemudian kita tidak perlu sampai jatuh sakit. Katakanlah dalam hal COVID ini ya virus itu yang saya pahami seperti bibit tanaman. Jadi bibit tanaman itu, katakanlah teman-teman punya bibit kangkung gitu ya, dia tidak akan pernah tumbuh kecuali sahabat semua memberikannya kelembapan. Jadi syaratnya benih tumbuh itu ada dua, yaitu kelembapan dan kegelapan. Semakin gelap semakin bagus. Makanya kemudian biasanya bibit dikubur di dalam tanah. Supaya apa? Gelap. Dengan gelap dia akan ada hormon yang kemudian lebih merangsang dia untuk kemudian tumbuh lebih cepat. Lalu diberi air. Nah, kalau cuma dikubur doang, tidak dikasih air, tidak akan tumbuh. Sama, virus kurang lebih seperti itu. Dia hanya, katakan ada virus sampai nih ke, katakanlah kita atau ada orang, 5 orang berjalan bersama, tiba-tiba ada yang bersin di depan mukanya, hacing gitu. Entah kenapa orang yang satu ini tidak kena flu, tapi yang 4 ini ngedrop kena flu. Ternyata bisa jadi virus ini berkembang dengan baik di keempat orang ini. Karena apa? Keempat orang ini memiliki kondisi tubuh yang sangat dibutuhkan oleh virus itu untuk berkembang. Yang ini enggak. Loh, kok bisa begitu? Yang saya pelajari memang ada kaitannya dengan imun tubuh, dengan kadar pH di tubuh kita. Ya virus itu memang senangnya di kondisi-kondisi tubuh yang asam gitu, kondisi tubuh yang kelelahan, kondisi tubuh yang capek, kondisi tubuh yang stres gitu ya. Nah itu dia tumbuh tuh di 4 orang ini yang mungkin punya gejala seperti itu, dan dia yang satu ini kok nggak apa-apa. Nah, bisa jadi tubuhnya baik, imun tubuhnya oke, dia punya antibodi, dia punya katakanlah suasana di mana ketika virusnya nyampe, ya ini mah bukan rumah gue, mati deh gitu. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan tubuh kita bisa terjaga seperti itu sahabat semua, tetap sehat, tetap bersemangat sehingga kalau virus nyampe, ini bukan rumah gue, aduh mati deh gue. Gitu ya sahabat semua ya. Yuk kita tetap jaga dengan protokol kesehatan. Kalau memang harus keluar rumah ya pakai masker, sering-sering cuci tangan, lalu kemudian jaga jarak ya, menjaga jarak yang kita nggak usah mepet-mepet lah sama orang-orang. Terus kemudian menjauhi kerumunan, lalu juga ya mengurangi mobilitas di masa sekarang ini. Semoga kemudian program vaksin yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang bisa membantu kita mencapai kekebalan bersama. Yuk kita dukung, kita lakukan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan jatah kita masing-masing. Semoga Indonesia semakin sehat, dan tidak hanya sehat secara keseluruhan tapi juga sehat dari rumah kita sendiri, sebagaimana kita bisa melakukan proses pemilahan dan pengolahan sampah, mulai memberdayakan kebun kita untuk mendapatkan, jadi nggak cuma tanaman hias ya teman semua. Saya sih senang sama tanaman hias, senang lihat daun-daun ya aneka warna itu, tapi apa ya buat saya sih mungkin selera ya, saya lebih suka tanaman yang bisa saya makan. Kalau daun-daun harga ratusan ribu itu bisa dimakan, nah ayolah kita tanam. Tapi ya kayak saya lebih suka tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, jadi indah dilihat namun juga bisa kita konsumsi untuk kesehatan keluarga kita. Baik sahabat semua, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Selamat berkebun dan selamat menjaga kesehatan. Bye sahabat semua. Oh ya, terima kasih Kak Dian Kitchen sudah ikutan ngobrol. Bye sahabat semua.